Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 3 dari SMA Negeri 2 Lumajang. Anggota kelompok kami yakni yang pertama adalah saya sendiri, Afifatus Zuhriya Presensi 1, yang kedua adalah Ahmad Burhanuddin Presensi 2, yang ketiga adalah Amelinda Alfa Azaria Presensi 3, yang keempat Andini Rohmawati Presensi 4, dan yang terakhir adalah Aninda Luciana Presensi 5. Agenda pembahasan kali ini yakni yang pertama, peran KPK di tingkat daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, peran KPK di tingkat provinsi. Yang ketiga, peran KPK di tingkat nasional. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang kelima adalah latihan soal. Yang pertama adalah peran KPK di tingkat daerah, kabupaten, atau kota. Peran KPK di tingkat kabupaten adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervise, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan, dan melakukan pemantauan atau monitoring dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua adalah peran KPK di tingkat provinsi. Peran KPK di tingkat provinsi adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi di tingkat provinsi. Yang ketiga adalah peran KPK di tingkat nasional. Peran KPK di tingkat nasional adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK di tingkat nasional. Yang keempat adalah kesimpulan. Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa KPK memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervise, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan, dan melakukan pemantauan atau monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, meletakkan sistem pelaporan, meminta informasi kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang, serta meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima adalah latihan soal mengenai peran KPK. Soal yang pertama adalah A. Melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK di tingkat nasional. Dan E. Melakukan atau monitoring dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten. Dari pernyataan di atas yang merupakan peran KPK di tingkat nasional yang benar kecuali A. Poin C, B. Poin E, C. Poin A, D. Poin D, E. Poin B. Jawaban yang benar adalah B, yakni poin E, melakukan monitoring dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten. Soal yang nomor 2, KPK mempunyai tugas 1. Koordinasi dengan tindak pidana yang melakukan pemberantasan tindak korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berada dalam tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi. Dan yang kelima, melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas KPK tersebut tertuang pada A. Pasal 3 Undang-Undang 30/2002, B. Pasal 1 Undang-Undang 30/2002, C. Pasal 6 Undang-Undang 30/2000,
D. Pasal 3 Undang-Undang 25 2002. E. Pasal 6 Undang-Undang 30 2002. Jawaban yang benar adalah E. Pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 2002. Soal nomor 3. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu A. Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. B. Kepastian hukum, kebebasan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. C. Kepastian hukum, keterbukaan, manajemen, kepentingan umum, dan proporsionalitas. D. Kepastian hukum, kebebasan, akuntabilitas, manajemen, dan proporsionalitas. E. Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan pribadi, dan proporsionalitas. Jawaban yang benar adalah A. Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Soal nomor 4 adalah lembaga yang menangani percepatan pemberantasan korupsi adalah A. KPK, BPK, Kejaksaan, Pengadilan TPK, dan Kepolisian. B. DPR, MPK, dan Pengadilan Agama. C. LSM, Koperasi dan Jasa Marga. D. Semua lembaga pemerintah. E. BUMN dan BUMS. Jawaban yang benar adalah A. KPK, BPK, Kejaksaan, Pengadilan TPK, dan Kepolisian. Soal yang terakhir, KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada A. Presiden, DPR, dan BPK. B. Kejaksaan. C. BUMN dan BUMS. D. Kepolisian. E. Kementerian. Jawaban yang benar adalah A. Presiden, DPR, dan BPK. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.